Maka kalau sunnah itu hukumnya 5, bid'ah pun hukumnya 5 gitu. Kalau salafi enggak. Yang dimaksud dengan bid'ah itu yang berbeda dalam akidah dan ibadah saja. Nah, ketika Bapak tanya tadi taksi apa semua, itu dianggap mereka sarana, bukan akidah, bukan ibadah, enggak bid'ah. Itulah yang mereka sebut nanti alasannya bid'ah duniawiyah. Kalau itu boleh, karena bid'ah duniawi katanya. Nah, ini lain lagi nanti teorinya. Mereka cenderung sekuler, memisahkan antara dunia dengan agama. Teorinya terjebak sekuler nanti kalau kita naik. Tapi nggak cukup waktu kita ke sana untuk bahasnya panjang. Kemudian baca la ilaha illallah itu kenapa dibedakan juga? Nah, karena tidak persis sama Nabi. La ilaha illallah. Kita habis sholat kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dianggap merah, bidah sesat. Kenapa dianggap bidah sesat? Karena kita jaharkan, kita zikir berjamaah, rame-rame sesudah sholat, zikir tahlil. Termasuk malam Jumat tahlilan. Kenapa? Karena alasannya tidak dicontohkan Nabi. Tidak dicontohkan persis. Ya. Pernah nggak Nabi mengucap la ilaha illallah? Sering. Pernah nggak Nabi SAW berzikir la ilaha illallah secara rame-rame? Ini yang nggak ketemu dalilnya. Karena tidak ketemu dalilnya dianggap tak dicontohkan Nabi. Nah, yang kita definisikan tadi, sunnah itu kan bukan hanya yang dilakukan dicontohkan Nabi kan? Sunnah itu dikatakan Nabi baik pun sunnah, benar? Iya. Pertanyaannya, boleh nggak kita zikir keras? Al-Quran menjelaskan zikir itu alaniyah, boleh keras, tapi jangan menjerit-jerit, dan boleh sir. Baca Quran boleh keras, boleh sir. Zikir juga boleh, sama. Yang penting jangan ganggu orang. Datang kita ke rumahnya, la, sendiri kita kan nggak repot. Tapi kalau kita memang di masjid sama-sama zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa masalah? Masalahnya sama mereka nggak dicontohkan Nabi aja. Nah, maka bahasa fikihnya mereka kurang analisis, kurang apa namanya, kurang rinci, kurang dalam, kurang tajam analisisnya. Kalau kita baca la ilaha illallah, niatnya apa? Zikir, ingat Allah. La ilaha illallah, lapas la ilaha illallah itu dari mana dapatnya? Dari Quran kan? Dari hadis kan? Nah, dari Quran hadis. Waktu baca la ilaha illallah kapan? Sesudah sholat. Boleh nggak kita baca la ilaha illallah sesudah sholat? Boleh, bukan waktu haram. Jumlahnya boleh nggak kita baca la ilaha illallah zikir sebanyak-banyaknya? Boleh, Allah nyuruh kok. Wa dzikrullah dzikran katsira. Cara zikirnya jemaah, boleh nggak zikir jemaah? Boleh. Zikir jemaah itu bukan zikir haram. Cara jemaah bukan cara haram, cara berzikir. Tempatnya di mana? Di masjid, boleh. Kecuali bapak zikir jemaah di WC itu, rame-rame. Setiap WC itu semua masuk ke WC semua. La. Itu sesat itu kan, bernajis. Masa zikir di masjid, iktikaf, zikir rame-rame dianggap sesat. Nah, inilah kelemahan Wahabi. Kalau bahasa saya, kelemahan analisisnya. Kenapa apa? Karena mereka nggak tahu ya. Mereka ini tidak menguasai kaedah hukum yang 5 secara rinci, atau tidak setuju. Kadang-kadang mereka nggak setuju. Nah, dan kebanyakan yang ceramah-ceramah di YouTube di mana-mana, saudara-saudara kita yang Salafi Wahabi ini kebanyakannya jurusan hadis sama jurusan akidah. Jadi ilmu syariahnya lemah. Kalau saya berani membahas ini secara ilmu syariah karena saya S1, S2, S3-nya syariah. Ya secara syariah beginilah ukurannya, kaidahnya. Kalau nanti niatnya nyentuh haram, baru sesat. Maka Nabi kan nanya, kamu kenapa baca qul setiap rakaat? Ya Rasul, aku sangat mencintai. Niatnya benar. Ah udah gak apa-apa kata Nabi, walaupun beda sama aku. Niatnya benar. Yang dibacanya qul huwallahu ahad. Kenapa boleh baca qul setiap rakaat? Karena baca ayat itu, qul huwallahu ahad itu sunnah, boleh ditukar-tukar, boleh ganti-ganti. Yang nggak boleh diganti-ganti Al-Fatihah.
Kalau ayahnya ya suka hati. Alam Nasra boleh. Subuh, Alam Nasra. Zuhur, Qul Huwallahu, Asar. Nah, mau surah apa lagi? Al-Baqarah. Maghrib, surah Al-Imran. Juz 30 Isa. Ya boleh. Hari-harinya terserah, gantinya acak boleh. Kenapa? Karena dia amalan puru sunnah. Kalau ditinggalkan tidak dosa, dikerjakan berpahala. Bukan amalan pokok, bukan rukun. Maka ulama fikih itu diteliti. Rukun sholat itu mana? Baca Fatihah. Maka Fatihah nggak boleh tukar-tukar. Rukun sholat itu mana? Ruku. Maka ruku nggak boleh ditinggal dan nggak boleh ditukar-tukar. Rukunya ya begini. Nggak boleh rukun nungging. Oh, kepala kita nyentuh ke sini, pantatnya naik ke atas, nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh tukar-tukar? Gini terus rukunya. Tapi kalau Nabi tukar-tukar ayatnya, tanda boleh dirubah-rubah. Nah, jadi tingkat kedalaman rinci pengetahuan salaf ini yang agak kurang menurut saya. Ya. Nah, jadi mereka membedakan itu. Mereka maunya persis. Habis sholat persis. Zikirnya persis, doanya persis. Padahal kalau doa pun Pak, mana bisa kita persis sama Nabi? Ya Allah, luluskan anakku ke kedokteran. Kapan pula Nabi doa begitu? Ya kan? Mana bisa persis doa kita semua sama Nabi? Ya kan? Ya Allah, luluskanlah aku kerja di perusahaan itu, perusahaan tambang. Ya Allah, aku kemarin udah daftar, luluskan. Ya Allah. Kapan Nabi doa kayak gitu? Kebutuhannya kan beda. Nah, di situ nanti terjadi, kalau bahasa Abdullah, salaf ini lebih saklek lah gitu ya. Lebih kaku. Kalau ulama mazhab ini lebih luas ilmunya. Maka ilmu ulama aswajin kan luas. Ada filsafat Islamnya, mantik Islamnya, fikih Islamnya, ilmu hadisnya, ulumul Qur'annya, tafsirnya, ada nanti tasawufnya. Kalau mereka kan enggak. Mereka anggap Al-Quran Sunnah itu ilmu, bukan sumber ilmu. Mereka anggap Quran Sunnah ilmu. Jadi kalau beda dengan Quran hadis, menurut pemahaman mereka, sesat. Ilmu tasawuf, bid'ah, sesat. Gitu mereka. Karena mereka anggap Quran Sunnah ilmu. Padahal Quran Sunnah bukan ilmu. Dia sumber ilmu. Ibaratnya bahan baku. Ibaratnya tepung. Tepung, bapak mau buat apa? Mau buat roti bisa. Mau buat adon, buat kue bulat-bulat bisa. Mau buat cetak kue bentuk bintang bisa. Terserah. Tepung itu bisa banyak dibentuk kan? Itulah Quran Sunnah itu. Dia bahan baku. Maka itulah disebut syariah. Kalau pemahaman terhadap Quran Sunnah itu namanya fikih. Nanti fikih mazhab dalam hukum Islam namanya fikih mazhab. Dalam ilmu tauhid namanya fikih firqah. Fikul akbar ilmu tauhid. Fikih juga pemahaman namanya. Nah, jadi dari Quran Sunnah dipahami oleh NU, lahir Bahsul Masaid, ini fikih, NU fikih. Dari Quran hadis dipahami oleh Muhammadiyah, lahir Majelis Tarjih, ini fikih wilayahnya. Dipahami Salafi Wahabi, fikih. Jadi kalau syariah, oh kami syariah, siapa yang melawan sama kami, berbeda sama kami, sesat semua. Nah, ini namanya sombong, salah mikir namanya. Sedangkan mereka mendefinisikan sunnah saja, katanya ulama salaf, gak jelas mana ulama salafnya. Paham ya? Ini pengantarnya. Ada lagi? Betul cukup? Waalaikumsalam. Setiap ibadah itu selalu diawali dengan niat apapun. Iya. Niat itu kan dalam hati. Iya. Sedangkan di situ kadang terkena sebelum ibadah bacalah niat. Kalimat baca apa? Itu berarti mulut kita, bukan pikiran. Dan ini yang benar yang mana? Kita baca atau dalam hati. Itu setiap niat ibadah apapun, baik sholat, puasa, dan lain. Terima kasih Ustaz. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang pertanyaan sering juga kan, saudara-saudara kita salafi. Niat itu kan di hati, kok dilapaskan? Bapak Ibu, Nabi mengatakan setiap ibadah, innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu semuanya tergantung
Niat kan gitu kan? Jadi semua ibadah itu niat. Sampailah hadis niat ini ke Mesir, ke Indonesia, Asia Tenggara. Tiba-tiba bertanya lah orang Indonesia, Ustadz, macam mana niat sholat itu katanya? Apalah Bapak jawab? Niat sholat zuhur macam mana Ustadz? Kira-kira apa? Apalah Bapak jawab kalau begitu pertanyaannya? Hah? Nah, ulama fikih supaya masyarakat awam tidak bingung, mudah memahaminya, dipahamilah. Sholat zuhur. Sholat zuhur itu apa yang wajib-wajib itu? Pertama, sebutan sholatnya zuhur sama asar harus dipisahkan. Berarti ya Allah, sengaja aku sholat zuhur, gitu kan? Kenapa sebut zuhurnya? Ya supaya dibedain. Kalau sholatnya, ya Allah saja aku sholat. Sholat apa? Entah sholat asarnya, entah sholat doa zuhur kemarin ya kan gitu kan. Entah sholat subuhnya dia ketinggalan, maka disebut sengaja aku sholat zuhur. Oh berimam, beda sendirian sama berimam, berarti makmuman. Nah, ada yang menambahkan mustaqbilal kiblah, ngadap kiblah karena kiblah wajib. Ada yang tidak nambahkan supaya simpel. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, itulah niatnya. Itulah niatnya. Ya Allah, aku sholat subuh, sholat zuhur, 4 rakaat kenamu ya Allah. Mengikut imam, kalau berimam, kenamu ya Allah. Selesai. Ustadz, tapi niat itu kan dalam hati. Iya, mana ada yang menyebut niat di ucapan. Tempat niat memang dalam hati. Betul, dalam hati. Itulah ucapkan dalam hati. Maka waktu kita angkat takbir, niat itu apa? Qasdus syai' muqtariman bil fi'li. Niat itu adalah keinginan maksud sesuatu yang dibarengi, berbarengan dengan perbuatan. Begitu kita angkat takbir, Allah ya Allah, aku sholat 2 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Berbarengan dia. Itu Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, nggak usah berbarengan lah, sebelumnya aja udah nggak apa-apa. Ya Allah, aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Allahu Akbar. Tapi omongnya dalam hati. Nah, itulah niat. Ya. Tapi kenapa dilapaskan? Dilapaskan dia itu supaya mudah dipahami dan supaya kita membantu hati tegaknya niat tadi. Usolli pada subuhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Allah, ya Allah, niat tadi usolli pada subuhi raka'ataini itu sesudah sholat atau sebelum sholat? Usolli pada subuhi raka'ataini itu di dalam sholat, di luar sholat atau dalam sholat? Di luar sholat. Nah kalau di luar sholat merokok boleh? Boleh nggak ngerokok di luar sholat? Boleh, merokok aja boleh. Masa lapasin niat nggak boleh? Kan gitu lama pikir. Wong dia nggak merusak sholat kok. Dia membantu tegaknya niat dalam hati. Kalau niat dalam hati, yang terbersih dalam hati nggak bisa dicatat malaikat. Dilapaskan dia. Makanya kalau bapak berzakat, dilapaskan. Ini zakatku ya tahun ini, zakat emasku tahun ini, aku keluarin. Jangan nggak bapak lapaskan. Kalau nggak bapak lapaskan, kata sebagian ulama nggak sah. Kenapa nggak sah? Ada orang yang nggak menerima zakat, karena zakat itu kotoran, hak fakir miskin. Dia kaya, tiba-tiba bapak kasih zakat, ya mana mau dia? Ini zakatku ya, kakak mau ah. Ada orang begitu pak. Kalau sedekah nggak apa-apa, hadiah nggak apa-apa. Kalau zakat aku nggak mau katanya. Maka dilapaskan itu. Ini zakatku ya tahun ini, aku keluarin. Sekian-sekian. Dilapaskan zakat itu. Nah dari situlah nanti dikiaskan, sholat itu pun lapaskan aja supaya orang awam, orang umum, orang di luar Arab, Mekah, Madinah, gampang. Usolli pada subuh raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usollinya kan tadi di luar sholat. Yang sholatnya itu Allah, baru mulai sholat kan. Sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan sah. Jadi sholat itu Allahu Akbar.
Jadi sebelum Allahu Akbar, Bapak lihat HP boleh nggak? Sebelum Allahu Akbar, lihat HP boleh nggak? Masih boleh. Kantongi. Nah, boleh kan? Boleh. Kenapa usul jadi nggak boleh? Wong lihat HP aja boleh, ngerokok aja boleh kok. Ini kalau orang nggak paham fikih gitu Pak, gampang sekali dibidahkan sesat. Padahal begitu Bapak ucapkan niat tadi, usolli pada subuh rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, kebantu dalam hati. Kita terjemahkan, pahami. Ya Allah, aku sholat subuh 2 rakaat karenamu ya Allah. Begitu Bapak lapaskan tadi niat tadi, apa yang terjadi? Tadi Bapak sholat sebenarnya niatnya bukan mau sholat. Tadi niat Bapak sholat mau jumpa imamnya, calon mertua di rumah. Ya kan? Yang satu lagi kalau nakal dia ke masjid tadi mau cari sandal barunya mau lebaran. Ya kan? Oh. Kalau anak muda dia ada yang diliriknya di masjid tuh yang rajin ke masjid. Aku ke masjid Nanalah Bani Umar, ada cewek cakep situ rajin kali. Hah. Kan salah niat dia kan? Jadi yang salah niat dari rumah tadi, yang waktu memacam-macam niat, begitu Bapak ucapkan niat di sini tadi, semuanya hambur. Namanya islahun niat. Itulah yang disebut ulama memperbaiki nih. Nah, kalau sudah terperbaiki niat kita, bagus nggak sholat kita? Bagus. Maka ulama berijtihad membaguskan ibadah, bukan merusak ibadah. Nambah titik-titik Quran, baris Quran, supaya mudah memahami Qurannya, bacanya, bukan merusak Quran. Ini kalau orang fikih ngomongnya gitu Pak. Tapi kalau nggak paham fikih, bid'ah, sesat, neraka. Apa yang neraka? Uang ulama dia aja sebelum sholat main HP dibolehinya aja kok. Abang ucap usul diharamkannya. Paham Ibu? Paham? Nah, jadi lapas itu di luar sholat. Untuk apa fungsinya? Menegakkan niat, kokoh hati kita. Niat itu dalam hati. Lapas niat namanya. Bukan niat, tapi lapas niat. Kita dibantu ulama fikih membuatkan niat itu supaya jangan salah. Kenapa begitu bentuknya? Karena yang kita sebut itu bahagian dari rukun. Sengaja aku sholat subuh. Kalau kita ya Allah aku sholat kenamu. Sholat apa? Ya kan? Masih banyak pertanyaan. Ya Allah, aku sholat subuh kenamu. Berapa rakaat sholat subuh? Sebutkanlah. 2 rakaat. Kau berimam atau tidak? Berimam. Nah, 2 rakaat mengikut imam. Kan beda berimam sama tidak berimam. Begitulah ulama menjelaskannya. Baik. Cukup ya? Karena waktunya udah lebih ya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak paham, boleh dilihat di YouTube saya atau di WA. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Pahami saja, mana yang kita yakini, amalkan. Kalau kita belum yakin, tak ada ilmu kita, boleh tidak kita amalkan. Atau tanya ulama yang ahli, setelah kita bertanya, baru kita amalkan. Ya dalilnya. Terima kasih, itu saja. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah waladan soleh wa rizqa wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifatak kama ma'rifata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.